Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Febriza. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas riset komunikasi organisasi tentang perusahaan PT Infomedia Nusantara. Latar belakang masalah komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk interaksi pertukaran pesan antara anggota organisasi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Dalam fungsi public relation dapat berbagai macam bentuk hubungan yang dapat dilakukan. Di antaranya yang umum dilakukan adalah community relation, government relation, customer relation, investor relation, media relation, dan komunikasi internal. Salah satu bentuk hubungan dalam public relation yang mengatur hubungan antara perusahaan dan para karyawan adalah komunikasi internal yang berbentuk regular meeting. Regular meeting dilakukan antara lain adalah untuk menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara pihak manajemen dan dengan pihak karyawan dalam upaya membina kerjasama dan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Dengan demikian pula, apabila karyawan mempersiapkan bahwa aktivitas regular meeting yang berlangsung dalam organisasi tidak menciptakan iklim komunikasi dalam kondisi yang baik di dalam organisasi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan partisipasi karyawan dalam perusahaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, untuk meningkatkan diri mereka dengan organisasi, untuk bersikap jujur dalam bekerja, mendukung para rekan kerja lainnya untuk melaksanakan tugas secara kreatif, dan untuk menawarkan gagasan-gagasan inovatif organisasi. Semua ini dipengaruhi oleh iklim. Dalam penelitian ini, saya memilih PT Infomedia Nusantara sebagai objek penelitian. Alasan saya memilih PT Infomedia Nusantara sebagai objek penelitian adalah karena PT Infomedia Nusantara secara rutin melakukan aktivitas regular meeting. Kegiatan regular meeting tersebut berlangsung secara rutin, setidaknya 1 kali dalam setiap minggu. Tidak mungkin terlepas dari reputasi baik yang dimiliki PT Infomedia Nusantara sebagai suatu organisasi profit atas kualitas produk serta pelayanan jasanya, dan juga berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, sehingga saya merasa perlu melakukan penelitian ini dan memberikan jawaban atas fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, ingin mengetahui hubungan kegiatan regular meeting dan kepuasan komunikasi karyawan PT Infomedia Nusantara. Kedua, ingin mengetahui sejauh manakah hubungan kegiatan regular meeting dan kepuasan komunikasi karyawan PT Infomedia Nusantara. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama manfaat akademis, yaitu hasil di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam ilmu komunikasi bidang studi public relation tentang komunikasi organisasi, khususnya mengenai regular meeting dan kepuasan komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga bahan masukan bagi perusahaan-perusahaan, khususnya bagi PT Infomedia Nusantara, sehingga kepuasan komunikasi karyawan dalam organisasi melalui aktivitas regular meeting ini dapat tercapai. Hasil penelitian terdahulu, pengaruhnya iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Infomedia Nusantara, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kolerasi dengan pendekatan kuantitatif, dan hasil data yang telah dapat peroleh dan diteliti, kemudian data tersebut dianalisis, maka peneliti dapat menerima kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa iklim komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Infomedia Nusantara. Yang kedua, adapun tingkat pengaruh iklim komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Infomedia Nusantara sebesar 0,19. Angka ini menyatakan bahwa pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Infomedia Nusantara. Kesimpulannya adalah regular meeting ini adalah salah satu bentuk komunikasi internal antara karyawan dengan manajemen pada waktu tertentu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.